depan kita akan mulai yang dengan namanya observasi. Ya. Saya sudah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran ibu atau RPA modul ajar di kelas berapa, di kelas 11 ya, kelas 11 DPB. Saya sudah membaca, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada ibu untuk observasi. Sebelum saya mulai observasi, saya perkenalkan dulu bahwa Sriati adalah guru mata pelajaran produktif di jurusan DPIB, Desain Informasi Pemodelan Bangunan. Ya, bangunan di kelas 11. Iya. Baik, terima kasih sudah siap. Saya tak wawancara atau saya memberikan pertanyaan kepada observasi ini. Ya, siap. Ya. Nah, untuk Mas Triati di sini di dalam RPP ini, apakah medianya sudah disiapkan? Ya, sudah Pak. Sudah disiapkan. Bisa diberikan media apa saja? Medianya itu medianya misalkan perangkatnya sudah ada perangkat modul belajar. Kedua itu perangkat ini contohnya misalkan perangkat ajarnya sama LCD, maksudnya LCD, materi presentase atau materi ajarnya, misalkan contoh dia menggambar pos jaga, misalkan, terus papan tulis, kertas, pulpen, spidol, laptop, sama ini mouse. Sudah lengkap ya, jadi mungkin media pembelajaran Ibu Astriani tadi yang saya sudah baca juga di RPP ini sudah sangat sudah masuk pada media interaktif ya, sudah masuk pada media interaktif dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan bawakan pada materi ini? Tujuan pembelajaran yang saya akan bawakan pada materi pelajaran Autodesk Revit itu mampu menghasilkan desain pos jaga yang komprehensif dan original. Jadi menggambar gitu? Iya, menggambar pos jaga. Jadi siswanya bisa menerapkan untuk menggambar pos jaga. Nah, selanjutnya Ibu Astriati, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Area pengembangan yang hendak saya capai dalam proses pembelajaran menggunakan Autodesk Revit ini yaitu siswa mengamati langkah-langkah menggambar pos jaga dengan menggunakan Autodesk Revit. Jadi langkah-langkahnya di sini mungkin yang pertama Ibu itu siswa dapat menggambar atau menerapkan gambar pos jaga, terus juga mungkin ya pengembangan yang apa yang ingin di sini dikembangkan. Di sini siswa juga dapat menyimak atau merasakan langsung Ibu ya proses bagaimana menggambar apa tantangannya dalam menggambar pos jaga. Iya. Nah, yang selanjutnya Ibu, strategi yang dipersiapkan. Strategi yang saya persiapkan di sini di sini saya menggunakan metode PJPL, yaitu kerja kelompok dalam praktik menggambar pos jaga menggunakan Autodesk Revit dan memfasilitasi peserta didik melalui diskusi atau pertukaran ide peserta didik untuk mempromosikan melalui interaksi sosial dalam menggambar pos jaga. Jadi sangat menarik strategi yang sudah disiapkan oleh Bu Astriati, di mana Ibu Astriati tadi memberikan tentang memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide untuk peserta didik. Jadi catatan yang bisa saya berikan kepada Ibu Astriati ya sebagai supervisor dalam observasi ini adalah Ibu Astriati sudah menyusun modul ajar dengan baik dan telah menyediakan media pembelajaran yang beragam yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, dalam kegiatan menerapkan pembelajaran yang
menerapkan strategi PJBR, ya, khususnya bagaimana kita mengembangkan juga pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, ya. Jadi pembelajaran sosial emosional ini untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita yang beragam. Ya, jadi setelah observasi ini mungkin nanti kita akan menentukan hari di mana persiapan yang akan kita lakukan adalah persiapan observasi kelas. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Astriati. Kita berjumpa lagi nanti di hari berikutnya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita bersama membaca doa. Doa mulai. Mengecek kehadirannya dulu ya, saya absen dulu. Abdul Rahman, Hadir Bu. Akram, Hadir Bu. Muhammad Fahri, Hadir Bu. Om Arif. Hadir Bu. Bagaimana anak-anak? Di labnya sudah bersih? Bersih. Sudah. Sudah dibersihkan? Sudah. Sudah dipel? Sudah. Oke. Bagaimana pembelajaran kemarin? Masih ingat? Masih. Masih. Oke. Nah, ini ada apa saja komponen utama pada rapid? Ada yang tahu? Apa saja komponen utama pada rapid? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan, Nak. Kalau ditahu. Oke, berdiri, Wahyu. Sama berdiri. Apa komponen rapid? Wal. Wall. Itu wall apa? Dinding. Dinding. Terus window. Oke. Apa itu window? Jendela. Jendela. Oke. Masih ada? Door. Door. Apa itu door? Pintu. Pintu. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan
Jadi di sini kita buat cari material plaster. Di sini dia nggak nampak ya, jadi saya ketik di searching plaster. Nah dia nggak ada, jadi kita cari di sini. Lantainya ke layar ya. Saya buat dulu lantai
lantainya. Kita mau lihat tampilan 3D-nya. Kita masuk ke mana kalau mau lihat tampilan 3D? View. Jadi kita masuk di file view, baru 3D. Nih, default 3D view. Nah, ini sudah nampak 3D-nya, cuma ketinggian bangunannya. Nah, ini berubah. Di sini kita lihat dulu contohnya tampak sampingnya, atau saya ubah semua dulu ya. Ini saya ubah ke level atap. Ini juga saya klik, baru ubah ke level atap. Yang satunya juga saya ubah ke level atap. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya mau buat atap. Jadi di floor plan saya klik atap. Klik ini kita masuk di arsitektural. Apa kalau mau atap? Apa? Roof atap atau genteng ya. Ya, jadi saya klik ini. Terus di sini kita ke 3D. Nah, ini sudah ada ke atap ininya. Cuma kan ini masih polos, masih belum ada gentengnya. Jadi kita masuk ke sini, edit type. Ya. Kita ke sini ke atap, baru edit type, duplikat, apa namanya? Roof. Kalau atap apa bahasa Inggrisnya? Roofing. Nah, selanjutnya edit type. Di sini ada, kita pakai dua, satu struktur, satu finish. Di sininya kita pilih finish, yang di bawah kita pilih struktur. Nah, setelah itu kita ubah materialnya. Sudah berubah atapnya ya. Terus yang ibu tadi maksud yang untuk material wrap ininya yang ini yang tadi yang roofing tile dengan yang di bawahnya roofing wrap. Yang ini warnanya. Terus selanjutnya ini sudah jadi pos jaga. Nah, di sini kita menggunakan atap apa ini kali ini? Perisai. Nah, ini atap perisai. Jadi ibu bagi kelompok ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1 kelompoknya Ridwan dan kawan-kawan, kelompok 2 kelompoknya Fahri dan kawan-kawan, dan kelompok 3 kelompoknya Akram dan kawan-kawan. Sendiri, maksudnya mau atap perisai, mau atap pelana, bebas, silakan dibuat ya. Jadi silakan buka aplikasi Revit di komputernya di 3 kelompok ini. Silakan nak. Oke, silakan ya dibuat. Mulai dari apa? Grid. Sudah grid? Wall, dinding. Nah, silakan. Sudah jadi? Oke. Ya, silakan ya. Oke. Sudah selesai juga? Sudah. Ini pes siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja
pos jaga kami. Bari, Rasya, Arif, dan Rizky. Tugas gambar pos jaga. Gambar pos jaga berbentuk buat tipe. Tipe pertama menggunakan mata perisai dan Ya. yang kedua menggunakan tipe pelana atau pelana Oh, versi pelana dengan perisai. perisai. Dan gambar pintunya juga berbeda. Yang satu memiliki 2 jendela, yang satu juga memiliki 1 jendela. Masing-masing ukurannya sama, yaitu 500. Kami persilakan untuk kelompok 3 dan 1 untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Berapa ukuran fitness ini? Catat dulu toh. Kita catat dulu soalnya. Pertanyaan daripada kelompok 1. Oke, silakan dicatat dulu pertanyaannya. Nah, selanjutnya sudah selesai ya? Oke, moderator, bagaimana? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ukuran thickness pada dinding yaitu finish 1, thickness 2. Struktur thickness 11. Finish 1, thickness 2. Moderator. Bagaimana? Kelompok 1. Kenapa, Hendrika? Boleh berdiri, Besaris? Silakan. Respon jawabannya. Apakah Anda setuju dengan jawaban Rizky kelompok 2 Setuju. atau tidak setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Oke. Apa masih ada pertanyaan? Silakan. Baik. Kami tutup hasil presentasi kerja pos jaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil gambar kami. Itu pos jaga. Nama anggota Akram, Reza, Wahyu, Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Perintah untuk membuat pintu dan jendela. Tidak. Tidak. Oh, berarti kelompok 2 tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Tidak. Oke. Kami persilakan untuk menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sudah dengar nak? Ya. Oke. Untuk membuat pintu adalah tinta door, dan untuk membuat jendela adalah tinta window. Cuma itu? Cuma itu, Bu. Kelompok kami setuju atas jawaban kelompok 3. Sudah ya? Cukup? Oke, moderator silakan. Sekian dari kelompok kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bercanda.
Perisai ya. Dia ada dua versi. Dia mengembangkan ke atau perisai, dari pelana ke perisai. Oke. Jadi ini untuk presentasinya sudah cukup. Hasilnya alhamdulillah sesuai dengan ini. Pos jaganya sudah bagus-bagus hasilnya. Dan kita akan lanjut ke ini, ke pertanyaan. Oke, baik, saya akan bagi ya. Ini tugas untuk per individu. Di sini ada lembar kerja peserta didik, yaitu 1. Siswa diminta memahami membaca materi interface dan setting workspace rapid atau yang dinamakan dengan perintah-perintah rapid pada umumnya ya. Terus 2, mencatat dan menyimpulkan terkait 5 sampai 10 ikon atau fungsi toolbar pada Autodesk Revit. Ya, baik, saya akan bagikan perorangan. Nina. Nih, maksud, nih. Ini Fadli. Nih. Nih. Nih, Babe. Sudah? Oke, jadi ini sudah selesai semua. Ini dulu semua. Kita breaking dulu ya. Oke. Nah, lanjut. Kita ini lagi. Oke. Hitung ya. 1 sampai 8. 1, 2, 3, Ya, silakan. 5, 7, 6, 8. Ya, oke. Ini lagi. Ini ya, tepuk tangan supaya ini. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak mudi? Oke, silakan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar rumah tinggal, ya. Oke, jadi sekian pembelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bu Hestriati. Yang kemarin sudah kita lakukan adalah observasi ya. Nah, sekarang tujuan kita di pasca observasi ini apa dari kita setelah melakukan observasi ini? Tujuannya itu Iya. Jadi tujuan yang mungkin setelah Ibu Hestriati observasi kita kumpul di pasca ini, adakah yang Ibu Hestriati merasa yang sudah saya sampaikan kemarin itu, contoh dalam pembelajaran Ibu Hestriati itu apakah sudah sesuai, apakah sudah ibaratnya menyenangkan, sudah bisa membuat bagaimana siswa itu senang akan pembelajaran yang dibawakan. Iya. Iya. Kan kemarin kita belajar apa lagi itu ya? Ya, apakah dari kita bisa melihat di situ apakah tujuan itu atau adakah perilaku yang sudah kita bisa amati dari menggambar menggunakan aplikasi
evaluasi dan pasca terakhir ini, semua yang ibu sudah lakukan, apa yang ingin ibu dapatkan untuk ibu ke Saya depan? sebagai Iya. guru. Iya. Kalau saya sebagai guru membuat siswa belajar menyenangkan belajar di lab pendidikan. Nah, dia itu siswa biasa mengatakan begini, dia lebih asik, lebih nyaman langsung praktek dibanding teori. Oh, jadi ibu ini lebih suka membawa proses pembelajaran itu ke dalam lab dalam bentuk praktek langsung menghadapi komputer dibandingkan ibu dia dalam kelas dengan memberikan teori. Jadi kalau ibu merasa lebih senang di lab atau di kelas? Kalau saya lebih senangnya di lab Pak, karena kalau di lab kita tampilkan aplikasinya sambil menjelaskan mana-mana fungsi-fungsi dari toolbar itu. Tapi kalau biasa di kelas kita hanya menjelaskan saja apa fungsi daripada toolbar, tapi tidak menunjukkan bilang ini yang dimaksud toolbar ini. Misalkan toolbarnya misalkan di Revit itu ada wall, dinding. Nah, di situ kalau di kelas itu kita menjelaskan mengenai dinding, dia masih membayangkan itu siswa, dia tidak langsung lihat penampakannya atau tampilannya bagaimana itu. Oh, jadi situasinya di kelas sama di lab itu beda nih. Ya, jadi ibu merasa kalau ibaratnya perasaan siswa itu lebih senang dia langsung di lab praktek dibandingkan di kelas, karena di lab itu mereka bisa langsung melihat dan melakukan ya secara langsung. Nah, sekarang situasi apa yang ingin Ibu Hasriati, apa yang Ibu Hasriati inginkan setelah ibaratnya kalau kita bilang situasi apa yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran Ibu di lab? Situasi untuk siswa itu saya mengharapkan agar siswa mudah memahami pembelajaran yang saya berikan di hari itu dan selanjutnya di hari yang lain. Hanya saja terkadang ada kendala baik di ini misalkan komputer ya, jumlah siswanya itu ada 14 orang, tapi jumlah komputernya itu terbatas, tidak cukup 14 menit. Jadi perlu ada sarana prasarana yang ditambah ya agar semua siswa bisa praktek ya, jadi tidak bergantian. Nah, apakah dari keinginan yang Ibu dapat tadi dari segi prasarana yang ingin ditambah, apakah itu bisa terwujud yang Ibu rasakan? Kalau terwujud ya kita hanya memberikan meminta kepada pihak bagian tertinggi di sekolah Sapras ya, sarana prasarana ya. memenuhi itu perlengkapan unit komputer. Jadi Bapak Ibu ingin ini bisa terwujud dengan juga bisa dapat memberikan masukan ke Waka bagaimana bisa menambah unit komputer untuk proses praktek siswa di lab. Ya, karena itu jadi kendala. Karena siswa kalau misalkan dia duduk berdua satu komputer, duduk berdua dengan siswa yang satu, kita sebagai guru agak sulit juga menilai apakah ini gambarnya si A atau si B atau dia hanya copy paste ke gambar. Seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Hasriati, apa gagasan yang Ibu bisa berikan jika umpamanya Wakasapras itu tidak atau belum bisa mewujudkan keinginan Ibu? Kalau yang saya lakukan ketika pihak Sapras belum memenuhi unit komputer tersebut, ya melaksanakan sesuai yang ini, misalkan jumlah siswanya 14 orang, tapi jumlah komputernya misalkan hanya 10 unit komputer. Jadi saya laksanakan ya satu komputer misalkan ada 2 siswa. Oh, jadi aksi Ibu satu komputer itu yang Ibu ibaratnya siswa bergantian Iya. bergantian menggunakan. Iya. Ya, nah,
kalau siswa bergantian seperti ini untuk memastikan bahwa proses praktek siswa itu berjalan, Ibu bagaimana mengamati siswa yang menggunakan satu komputer yang bergantian? Pertama itu saya lihat mulai dari awal menggambarnya saya perhatikan ini pelan-pelan gambarnya. Oh iya, si A yang menggambar, misalkan si A, misalkan Rivaldi yang menggambar. Terus yang untuk yang siswa yang kedua saya perhatikan baik-baik, jangan sampai dia yang copy paste gambarnya tuh Pak. Jadi saya perhatikan baik-baik mulai dari kolomnya, warna kolomnya. Kan biasa agak sulit juga diganti di bagian layarnya itu kalau dia emang copy paste itu dia enggak agak nampak kalau dia copy paste itu Pak. Nah, oke, jadi tadi Ibu bisa mengamati siswa itu bagaimana mereka saling bekerja sama, artinya ini ibaratnya jangan sampai copy paste tapi mereka kerja masing-masing bagaimana bekerja sama menggunakan satu komputer tersebut. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan lagi ya, bagaimana jika ya seandainya kalau kita bilang itu dari proses pembelajaran Ibu dengan kondisi sarana prasarana yang kurang untuk siswa ini, adakah Ibu tempat Ibu untuk meminta dukungan lain selain dari sarana prasarana? Untuk dukungan dari tempat lain, saya Atau dari pihak lain? tempat lain. Iya. Mungkin apakah ada usaha-usaha yang Ibu ingin lakukan atau alternatif-alternatif yang ingin Ibu lakukan untuk bagaimana siswa ini dari proses prakteknya ya ibaratnya dapat berjalan baik? Apa ada kendala dari sarana prasarana? Kalau untuk proses agar berjalan baik mengenai praktik, ya tetap menjalankan sebagaimana mestinya dia tetap mengikuti praktik dengan sesuai jadwal, tapi begitu dia harus berbuat dengan temannya kerjasama. Nah, apakah kita lihat di sini? Apakah siswa Ibu di sini ada yang punya laptop atau apa? Tidak ada. Kalau yang punya laptop tidak ada Pak. Dia berpacu sama komputer di sekolah karena disuruh untuk beli komputer, bahasanya siswa dia bilang dia tidak mampu orang tua aku untuk beli sekian harga laptopnya. Baru kalau laptop untuk di jurusan, maksudnya untuk yang dipakai menggunakan aplikasi Revit itu harus speknya yang tinggi. Jadi speknya yang tinggi ya. Jadi siswa di sini tidak punya komputer juga. Ya, jadi memang dukungan ini yang harus kuat adalah yang merupakan sarana prasarana yang membutuhkan maka sarana prasarana ini bisa mewujudkan. Nah, dari pertemuan kita dan percakapan kita ini, Bu Srianti, apa yang bisa Ibu simpulkan di hasil percakapan kita ini? Saya simpulkan dari hasil percakapan ini pembelajarannya siswa itu di sini kita menjadi kendala cuma itu komputernya, tapi kalau untuk pembelajarannya siswa mereka nyaman dalam pembelajaran, senang akan menggambar di lab, maksudnya menggambar menggunakan Autodesk Revit karena di samping keuntungannya menggambar Autodesk Revit itu dia cepat prosesnya. Misalkan dia gambar dari denahnya, tapi dari tampak samping dan kiri dia tidak perlu lagi menggambar, tapi sudah jadi. Jadi di sini saya melihat komitmen Ibu Astriati begitu kuat ya. Jadi mungkin nanti saya harap Ibu Astriati bisa melakukan aksi ya, aksi untuk bisa memenuhi semua kebutuhan siswa, bagaimana siswa dapat mendapatkan haknya dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Astriati ya dari percakapan kita, pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi